Halo, perkenalkan nama saya Patricia Erin Putri Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 26020076872. Melalui video ini, saya ingin menceritakan bagaimana proses perancangan retail Wisma Batik dengan mengeksplorasi ukiran Nusantara dalam sentuhan produk batik Indonesia yang kekinian. Video ini saya buat sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Interior Design 2 dengan dosen pengampu Ibu Brenisa Ramadhani Nurmisrina, SDS MDS. Nah, berikut adalah sekilas tentang Wisma Batik. Jadi, apa sih Wisma Batik itu? Wisma Batik itu adalah sebuah retail yang menjual produk-produk batik, baik itu produk kemeja, pakaian untuk laki-laki, pakaian perempuan, untuk anak-anak, baik itu ada rok, ada pakaian kombinasi, ada kebaya, dan sebagainya. Nah, selain itu, dia juga menjual produk-produk kain yang gulung-gulungan begitu, jadi kita belinya meteran. Selain itu, dia juga memberikan jasa penjahit untuk kain batik yang mereka jual ini. Nah, ini adalah kondisi retailnya. Dari depan terlihat bahwa retail ini terletak pada jalanan yang cukup ramai. Kayu tangan ini saat ini terkenal sebagai area yang cukup ramai yang digandrungi oleh berbagai usia, baik itu anak kecil, anak remaja, lalu ada orang dewasa, bahkan hingga orang tua pun kalau nongkrong, istilah nongkrong tersebut itu ke kayu tangan. Nah, di sini terlihat batas kirinya itu ada Kokopitiam. Itu adalah bisnis F&B, lalu batas kanannya itu ada toko Bromo, itu adalah produk pakaian olahraga. Lalu pada bagian belakang itu ada sungai. Nah, ini adalah kondisi interior dari retail tersebut. Retail ini terkesan masih apa adanya. Jadi pakaian-pakaian yang didisplay itu hanya diletakkan tanpa memperhatikan sirkulasi, tanpa memperhatikan bagaimana pengunjung itu bisa berinteraksi langsung dengan pakaian-pakaian tersebut, tanpa memperhatikan juga peletakan atau pengelompokannya. Nah, ini adalah area sirkulasinya. Terlihat dari gambar tersebut area sirkulasinya itu cukup sempit. Bahkan mungkin pada gambar yang tengah itu tidak dapat dilalui oleh pengunjung gitu. Kalaupun pengunjung ingin melihat atau ingin mengetahui ada produk apa di belakang itu pun juga sulit. Bagaimana cara pengunjung itu bisa menggapai produk tersebut? Nah, ini adalah kondisi pencahayaannya. Dari sini terlihat kalau lampu yang ada itu hanya untuk sekedar menerangi ruangan saja, belum untuk memberikan spot ke produk tersebut atau memberikan nilai tambah ke produk tersebut. Nah, lalu bagaimana sih spot permasalahan yang ada di Wisma Batik ini? Spot permasalahan yang cukup menarik dan yang menjadi hal yang penting itu adalah terkait dengan sirkulasi dan penataan. Bagaimana pengunjung dapat mengetahui produk apa yang dijual pastinya, bagaimana pengunjung bisa memilih sesuai selera, sesuai dengan apa yang disenangi oleh matanya, jika produk tersebut tidak dapat digapai oleh mereka. Hanya produk tersebut itu hanya tertata secara apa adanya, mereka perlu mencari-cari, perlu bersusah payah untuk menggapai produk tersebut. Nah, melalui hal ini, saya sebagai desainer ingin memberikan alternatif desain yang dapat berguna agar pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan produk batik yang dijual, baik itu produk untuk kain, gulungan, maupun produk untuk pakaiannya. Nah, ini adalah kerangka berpikir saya. Saya mengambil konsep mengukir Nusantara. Konsep yang saya ambil adalah dari aspek kenyamanan terkait dengan sirkulasi tersebut, terkait dengan pencahayaan, bagaimana pengunjung bisa melihat produk tersebut dengan nyaman, bagaimana pengunjung bisa memegang, merasakan produk tersebut secara langsung. Lalu terkait dengan logo ini saya ambil, kan logo ini ada warna kuning dan warna hijau. Warna hijau ini saya masukkan pada bagian elemen interiornya. Lalu terdapat banyak ukiran-ukiran juga pada bagian kasir dan bagian window display akan masih saya masukkan ke bagian desain tersebut. Nah, pada narasi konsep saya tuliskan bahwa setiap sudut dirancang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan produk batik Indonesia. Nah, ini mendorong eksplorasi secara taktil dan secara sensorik. Hal ini berarti desain yang diajukan nantinya itu membuat pengunjung bisa memegang langsung produk, bisa melihat secara jelas produk tersebut, baik itu dari dengan memperhatikan segi pencahayaan, penataan, dan juga sirkulasinya.
Nah, berikut ini adalah mood board dari perancangan retail Wisma Batik ini. Jadi masih banyak kombinasi penggunaan kayu untuk menciptakan nuansa Nusantara dan juga sedikit warna hijau. Nah, ini untuk bagian window display-nya masih menggunakan ukiran dan banyak memajang produk batik yang dijual oleh Wisma Batik ini. Nah, ini untuk area display 1 dan area display 2. Untuk area display 1 ini ditujukan untuk produk-produk umum dan area display 2 ini ditujukan untuk produk-produk yang eksklusif seperti mungkin ada aksesoris, ada perhiasan, ada produk yang sekiranya memiliki nilai jual tinggi dan sebagainya. Lalu ini ada area kasir dan area tunggunya. Nah, ini adalah bubble plan dan block plan-nya. Karena cukup banyak produk yang dijual di Wisma Batik ini, saya sebagai desainer menyarankan untuk membuka area lantai 2 sebagai area display juga, tapi juga dengan memperhatikan fungsi gudang tersebut. Nah, di sini saya letakkan pada lantai 1 itu ada area display 1 dan area display 2, ada area tunggu juga untuk mereka yang menunggu produknya jadi, ada area kasir, fitting room, dan toilet. Dan pada lantai 2 itu juga masih ada gudang yang cukup besar dan ada area display yang dikhususkan untuk display kain gulungan tersebut, supaya pengunjung bisa lihat secara langsung nih, oh gulungan tuh ada motif apa aja di sini gitu. Lalu ini ada layout untuk lantai 1. Nah, pada lantai 1 ini juga tergambarkan pada perspektifnya, ada area window display-nya. Itu masih menggunakan banyak material kayu dan juga dengan mendisplay produk batik yang dijual. Juga terdapat ada 3 manekin, ada 1 tempat duduk dan 1 meja yang terbuat dari kayu dan rotan. Nah, lalu pada bagian belakangnya itu ada area display 1, itu ada gambar perspektif yang kedua yang sebelah kanan. Nah, itu menjual untuk produk-produk pakaian umum untuk laki-laki, untuk perempuan. Nah, pada belakangnya itu juga ada area tunggu dan area kasir. Ini untuk bagian administrasi dan untuk menunggu produk tersebut jadi. Lalu pada bagian belakang lagi itu juga ada area display untuk produk-produk eksklusif seperti perhiasan, aksesoris, parfum, dan sebagainya. Lalu ini untuk layout lantai 2, ketika naik tangga itu langsung dihadirkan dengan manekin. Manekin ini menjadi focal point saat mereka masuk ke lantai 2 ini. Nah, lalu di lantai 2 ini juga ada showcase di bagian tengahnya, itu untuk menjual produk-produk seperti aksesoris itu juga. Lalu pada bagian tengahnya itu ada gantungan baju dikhususkan untuk pakaian anak-anak. Nah, sisi kanan dan kirinya itu adalah untuk kain gulung, untuk mendisplay motif-motif kain gulung yang dijual di sana. Lalu di bagian sini juga ada area tunggu, ini maksudnya untuk menunggu ketika kain tersebut masih dipotongkan. Nah, ini adalah progres dari maket. Ini adalah bagian window display. Pada bagian window display ini, progres marketnya itu sudah selesai. Jadi ada bagian kain yang digantung, ada 3 manekin, ada 1 tempat duduk, 1 kursi rotan, dan ada ukiran-ukiran juga pada sekitar frame-nya. Lalu ini ada progress market untuk bagian area display 2. Nah, pada area display 2 ini sudah dikatakan sebelumnya kalau ini untuk memajang produk-produk yang sekiranya eksklusif. Maksudnya eksklusif itu apa? Seperti pada perspektif tersebut itu digambarkan kalau ada area khusus untuk meletakkan anting-anting begitu. Lalu ada produk-produk seperti tas, ada produk seperti dompet, ada piring, terus habis itu ada pakaian lipat-lipat, ada pakaian gantung juga yang sekiranya itu memiliki nilai jual yang lebih dari yang lainnya. Lalu berikut ini adalah sketsa furniture. Ini saya ambil dari mejanya tersebut. Meja ini adalah kombinasi material dari kayu dan rotan, dan juga ada kaca. Nah, pada bagian rotan tersebut itu yang ada bagian depan yang miring itu digunakan sebagai tempat untuk menyandarkan buku atau majalah. Nah, karena itu fungsinya meja ini diletakkan pada area tunggu. Sekian sedikit cerita tentang perancangan retail Wisma Batik dengan mengeksplorasi ukiran Nusantara dalam sentuhan produk batik Indonesia yang kekinian. Saya Patricia Airing Putri Wijaya, terima kasih.